Pernah merasa terjebak meski punya impian besar, seakan ada tembok tak terlihat yang menghalangi langkah. Bukan soal uang, pendidikan atau usia. Intinya, fokus kita lemah, imajinasi kita terbatas. Bayangkan, berapa kali ide cemerlang lenyap ditelan rasa takut atau keraguan. Kita punya cita-cita tinggi, tapi tetap di tempat yang sama. Kenapa? Jawabannya bukan ekonomi, politik, atau peluang. Jawabannya ada di dalam diri. Kemampuan fokus kita rapuh, seperti gelas pecah yang mudah retak. Itulah yang tanpa terasa menghancurkan mimpi. Semangat awal membara, lalu hilang ditelan notifikasi, rutinitas, omongan orang, dan rasa takut gagal. Kita sibuk, tapi tak produktif. Tahun berlalu, tak ada perubahan berarti, seperti kata dalam tempurung. Saya belajar ini dari pengalaman panjang dan mengamati perilaku manusia. Orang sukses bukannya lebih pintar atau beruntung, mereka hanya fokus pada tujuan hingga terwujud. Ingat, kehidupan luar biasa bukan soal bakat atau keberuntungan, tapi fokus yang terlatih, menolak yang instan, memilih yang penting. Latih pikiran seperti melatih otot. Kebanyakan orang hanya bereaksi, loncat dari satu tugas ke tugas lain, mimpi ke mimpi lain, tanpa hasil signifikan. Saya pernah bimbing peserta pelatihan. Pertanyaan mereka punya pola yang sama, seperti terhalang tembok tak terlihat. Mereka tahu apa yang diinginkan, punya pengetahuan, tapi tak maju. Saat itulah saya sadar, batas kita hanyalah fokus yang lemah dan imajinasi yang sempit. Semua jadi terang. Rasanya familiar? Anda merasa mampu lebih. Ada potensi terpendam, tapi ada yang menahan. Fokus Anda lemah, energi terbuang, tak ada pertumbuhan. Saya pernah melatih Ted Purdy, pegolf handal. Dia ingin menguatkan fokusnya. Saya beri latihan sederhana, fokus pada satu titik di dinding. Jika pikiran melayang, kembalikan ke titik itu. Sama halnya dengan api lilin, fokus total sampai Anda merasa menyatu. Latih setiap pagi dan malam, hanya beberapa menit. 3 bulan, pikiran Anda berubah. Anda bisa fokus pada proyek, tujuan, bayangan, hingga terwujud. Ini kunci perubahan. Fokus adalah saluran kreativitas. Perhatikan pengusaha, seniman, pemimpin besar. Mereka punya visi yang jelas dan tak tergoyahkan. Bukan bawaan lahir, tapi hasil latihan fokus. Mereka mampu menyaring gangguan, fokus pada tujuan. Seperti kata Napoleon Bonaparte, fokus pada tujuan, biarkan keadaan berlalu. Berapa kali Anda memulai sesuatu lalu menyerah karena masalah? Menyalahkan situasi, orang lain, atau kekurangan. Itu semua karena fokus Anda salah arah. Seberat apapun realita, fokus yang kuat, meski hanya beberapa menit sehari, mengubah segalanya. Fokus adalah jembatan antara imajinasi dan realita. Tanpa fokus, Anda hanya bermimpi. Dengan fokus, Anda menciptakan. Ilmu syaraf membuktikan, perhatian penuh meningkatkan pengambilan keputusan, manajemen stres, dan kinerja di bawah tekanan. Apa yang difokuskan berkembang, yang diabaikan menghilang. Kebanyakan orang fokus pada masalah, hutang, ketakutan, kesalahan masa lalu. Akibatnya, semua itu tumbuh. Sedikit orang yang fokus pada keinginan dengan intensitas tinggi hingga realita berubah. Mereka adalah pemenang. Fokus adalah pilihan. Biarkan dunia menentukan pikiran Anda, atau kendalikan sekarang juga. Pilih, amati titik itu, kembali, ulangi, setiap hari. Sukses bukan lagi kemungkinan, tapi konsekuensi. Anda tak terpenjara keadaan, bukan soal uang, ijazah, koneksi. Anda terpenjara oleh citra diri sendiri, tak terlihat oleh orang lain. Citra diri adalah bingkai tak terlihat realita. Anda tak akan melampaui apa yang Anda yakini, tak akan meraih apa yang Anda rasa tak pantas. Bertahun-tahun saya hidup begitu, tanpa ambisi, tanpa arah. Kerja apa saja, pabrik, SPBU, tambal ban, cuci mobil, bersih-bersih, itulah nilai saya. Tak ada jalan keluar,
Tak ada visi masa depan yang menakutkan. Saya merasa itu normal. Kebanyakan orang seperti itu. Terbangun dalam penjara pikiran negatif. Merasa kecil, lemah, tak cukup baik, hasilnya tetap sama. Dunia luar cerminan dari apa yang Anda yakini. Pernah bilang, saya tak pandai mengelola uang, ini tak cocok untuk saya tak bisa keluar dari situasi ini. Itu bukan sekadar pikiran. Itu batu bata penjara yang Anda bangun sendiri. Setiap pengulangan, Anda memperkuat citra diri yang gagal, kekurangan, dan terbatas. Selama itu ada, tak ada yang berubah. Citra diri seperti termostat. Disetel 20 derajat, bisa naik ke 30 sementara. Bulan baik, promosi, uang tak terduga. Lalu, kembali ke 20. Tak sadar, Anda akan menyabotase, menyia-nyiakan, mundur, hingga kembali ke normal Anda. Itulah yang membuat saya miskin dan terombang-ambing. Coba hal baru, baca buku, ikuti saran, tapi tak ada hasil. Karena saya tak melihat diri mampu sukses. Citra diri saya tak selaras dengan kesuksesan. Banyak orang berpotensi besar, hidup di bawah kemampuan, karena merasa kecil. Robin Williams, contohnya. Jenius, membahagiakan jutaan orang, tapi citra dirinya hancur, merasa tak cukup baik. Citra batin yang tak terlihat, mengalahkan segalanya, kesuksesan luar tak penting. Jika citra diri hancur, sisanya runtuh. Tapi citra diri bukan permanen, ya dibangun. Dan yang dibangun bisa dibangun ulang. Mulailah sekarang ubah citra diri. Langkah pertama, berhenti mendefinisikan diri berdasarkan masa lalu. Apa yang terjadi bukan siapa Anda. Sejarah bukan takdir. Mulai lihat diri sebagai pemenang. Makmur, percaya diri, mampu. Ulangi terus. Tulis, baca, visualisasikan, afirmasikan. Seperti melatih otot tulis setiap hari. Saya orang yang berharga, kuat, makmur, dan mampu. Baca keras-keras. Bayangkan hidup sebagai versi baru Anda. Bayangkan mengemudi mobil impian, tinggal di rumah idaman, bekerja di kantor impian. Senyum, memimpin, dihormati, menang. Jika pikiran berkata, itu bohong, lanjutkan saja. Itu bagian dari proses. Citra diri lama berusaha bertahan, tapi akan menyerah. Saya buktinya. Dari titik terendah, tanpa pendidikan, tanpa rencana, tanpa prospek, saya membangun hidup yang dulu tak pernah terbayangkan. Semuanya dimulai saat saya berhenti menerima citra lama. Saat saya melihat diri mampu sukses, mampu makmur. Anda pun bisa. Pertanyaannya, apakah Anda mau membangun ulang citra diri setiap hari hingga tak tergoyahkan? Karena hanya jika Anda berubah di dalam, dunia luar pun berubah. Segala sesuatu di sekitar Anda, layar yang Anda tonton, ruangan ini, perabotan, ponsel, pakaian, semuanya diciptakan di benak seseorang. Sebelum jadi nyata, terbayang dulu. Dunia kita dibangun bata demi bata, ide demi ide, oleh kekuatan imajinasi manusia. Tapi, kebanyakan orang mengabaikan kekuatan itu. Mengira membayangkan buang-buang waktu, khayalan, pelarian. Tapi imajinasi adalah alat penciptaan terkuat. Studio tempat segalanya dimulai. Napoleon Hill bilang, imajinasi adalah kekuatan paling ajaib dan dahsyat yang pernah dikenal dunia. Benar, hanya di pikiran Anda bisa menciptakan bebas, tanpa batas, tanpa sensor, tanpa perlu persetujuan. Anda mungkin berhutang, menganggur, tanpa prospek, tapi tak ada yang menghalangi Anda untuk membayangkan. Bayangkan kekayaan, kebebasan, kebahagiaan, keamanan. Bayangkan tinggal di tempat yang lebih baik, bekerja sesuai minat, hidup tenang. Pertahankan bayangan itu setiap hari dengan jelas, penuh emosi dan detail, maka itu akan terwujud, bukan sihir, tapi hukum alam. Otak Anda tak membedakan visualisasi intensif dengan pengalaman nyata. Penelitian syaraf menunjukkan imajinasi mengaktifkan area otak yang sama dengan pengalaman nyata. Jika membayangkan dengan jelas dan penuh emosi, Anda memprogram pikiran untuk mewujudkannya.
Masalahnya, kebanyakan orang punya imajinasi yang buruk. Bukan bawaan, tapi karena diabaikan. Imajinasi digunakan untuk meramalkan tragedi, kegagalan, penghinaan. Bayangkan kehilangan pekerjaan, dikhianati, malu. Dan tebak, itulah yang mereka alami. Anda terus-menerus menggunakan imajinasi. Masalahnya seringkali menentang diri sendiri. Semua pencapaian saya terbayang dulu. Rumah, perjalanan, pekerjaan, semua saya ciptakan dulu di dalam diri, detail demi detail. Baru kemudian muncul di dunia nyata. Awalnya, saya tak punya apa-apa. Tak ada pengetahuan, sumber daya, dukungan. Tapi saya punya satu hal, citra mental yang jelas tentang apa yang saya inginkan. Saya membayangkan mengemudi mobil bagus, membuat kontrak, membantu orang, hidup berlimpah. Saya tulis itu. Baca setiap hari. Libatkan emosi dengan visi itu. Ada hari-hari sulit untuk percaya. Realita berteriak sebaliknya. Tapi saya teruskan, berpegang pada bayangan itu sampai menjadi keinginan, lalu keyakinan. Jika ingin mengubah hidup, langkah pertama bukan bekerja lebih keras, bukan belajar lebih giat, tapi membayangkan lebih banyak. Membayangkan lebih baik, membayangkan lebih berani, bayangkan apa yang benar-benar diinginkan, bukan yang dianggap mungkin. Abaikan logika, abaikan bagaimana jika. Saat Wright bersaudara membayangkan benda lebih berat dari udara terbang, semua bilang gila. Saat Ed Hillary memandang puncak Everest, semua bilang mustahil. Tapi mereka berhasil, karena membayangkan dulu sebelum membuktikan. Berhenti membayangkan yang terburuk, mulai ciptakan apa yang ingin Anda jalani. Ambil kertas, tulis detail, bagaimana hidup yang Anda inginkan, di mana Anda tinggal, dengan siapa, apa yang Anda lakukan saat bangun, berapa penghasilan Anda, bagaimana perasaan Anda. Deskripsikan dengan warna, emosi, detail yang kaya. Gunakan kata sekarang, saya adalah, saya memiliki, saya menjalani. Karena semuanya dimulai sekarang. Jangan cukup menulis sekali lalu lupa. Baca ulang, tulis ulang, visualisasikan. Setiap hari. Jadikan rutinitas. Anda akan menyadari bayangan itu jadi bagian dari diri Anda. Saat itu terjadi, dunia harus selaras dengan apa yang Anda yakini di dalam. Orang akan melihat perbedaan. Bertanya apa yang berubah. Anda mungkin tak bisa menjelaskan, tapi Anda akan merasakannya. Anda tak lagi didorong ketakutan atau kekurangan, tapi kepastian dan kelimpahan. Anda diciptakan dengan potensi luar biasa, sumber daya cipta yang tak terbatas. Tunggu apa lagi? Kehidupan yang Anda inginkan sudah ada di dalam imajinasi Anda. Terserah Anda untuk mewujudkannya. Merasa terbatas? Ada sesuatu dalam diri atau sejarah Anda yang menghalangi. Jika Anda percaya, itulah yang membatasi. Batas Anda bukan nyata, tapi buatan. Ide-ide yang Anda terima sebagai kebenaran. Konvensi yang Anda ulangi. Semakin diulang, semakin benar. Lama saya percaya itu, merasa hidup saya biasa-biasa saja. Putus sekolah, tak punya keahlian khusus, uang sedikit pun cepat habis. Saya melihat kegagalan, merasa itu batas kemampuan saya. Suatu hari, seseorang memberi saya buku Think and Grow Rich. Ada kalimat yang menusuk, semua yang dapat dibayangkan dan dipercaya pikiran dapat dicapai. Seperti lampu menyala di kegelapan. Masalahnya bukan di luar, tapi di dalam. Di cerita yang saya buat tentang diri saya dan kemungkinan. Banyak orang seperti itu, ingin mengubah hidup tapi struktur batinnya sama. Ingin hasil berbeda, tapi tak mau mempertanyakan keyakinan. Tanpa itu, tak ada perubahan. Ilmu membuktikan, otak membuat model mental yang membatasi berdasarkan pengalaman masa lalu, terutama yang menyakitkan. Untuk melindungi diri, tapi perlindungan jadi penjara. Penjara tak terlihat, Anda tak melihat jeruji, hanya merasa tak bisa melangkah lebih jauh.
Berapa kali Anda ingin memulai bisnis, minta kenaikan gaji, pindah kota, mengejar mimpi, lalu suara di pikiran berkata, "Ini bukan untukmu. Aku tak punya apa yang dibutuhkan." Bagaimana jika gagal? Suara itu bukan intuisi, bukan kebijaksanaan. Itu program lama, berbasis ketakutan, kekurangan, dan bertahan hidup. Selama Anda mendengarnya sebagai kebenaran, Anda akan hidup di bawah potensi. Pahami, pikiran itu berbohong. Kerja Anda bukan melawan, tapi memprogram ulang. Jika diprogram dengan keterbatasan, bisa juga dengan kemungkinan. Latihan terkuat yang pernah saya lakukan, menulis sadar identitas baru. Setiap hari, saya sangat bahagia dan bersyukur sekarang karena lalu isi dengan gambaran masa depan yang diinginkan di masa kini. Detail, emosi, kebenaran, itu memaksa saya meninggalkan identitas lama. Membawa saya ke keadaan mental baru, mendorong saya bertindak seperti sudah menjalani realita itu. Tindakan tanpa identitas adalah sabotag. Jika ingin mengubah hidup, tapi masih merasa kecil, tak mampu, atau sial, Anda akan maju satu langkah, mundur dua langkah. Saya lihat itu berulang kali. Orang mencoba mengubah hidup dengan kemauan keras, tapi merasa tak cukup baik. Keyakinan itu selalu menang. Sebaliknya, jika Anda memegang identitas kuat, meskipun awalnya terasa khayal, segalanya berubah. Realita luar merespon keyakinan dalam. Itu yang terjadi pada saya. Tanpa pengalaman, tanpa ijazah, saya buka usaha kebersihan. Saya membayangkan perusahaan itu besar, membuat kontrak, memimpin tim, ekspansi. Kurang dari setahun, perusahaan menghasilkan lebih dari $100.000, mulai dari nol, tanpa mengikuti aturan dunia. Batas Anda bukan kebenaran, tapi pilihan tak sadar yang Anda perkuat setiap hari. Mulai sekarang, tantang pikiran itu. Saat muncul, "Ini bukan untukku," jawab, "Siapa yang bilang?" Saat muncul, "Bagaimana jika gagal?" Tanya, "Bagaimana jika berhasil?" Saat muncul, "Aku tak mampu." Tanya, "Bagaimana caranya?" Ubah fokus, ubah pertanyaan, ubah energi. Anda tak pernah benar-benar terpenjara. Anda terhipnotis cerita yang bukan lagi milik Anda. Sekarang Anda sadar ada dua pilihan, kembali ke mimpi lama atau bangun cerita baru. Tempat mustahil bukan hambatan, tapi babak berikutnya dari kemenangan Anda. Perangkap terbesar hidup bukan kegagalan, tapi hampir berhasil, hampir sukses, hampir menjalani keinginan. Perangkap itu bernama prokrastinasi berkedok kesibukan. Banyak orang merasa tak mencapai apa-apa karena tak punya waktu, energi, sumber daya. Tapi mereka terjebak siklus gerak tanpa kemajuan. Selalu melakukan sesuatu, tapi bukan yang penting. Pernahkah seharian sibuk, tapi merasa tak berbuat apa-apa? Karena kebanyakan orang bereaksi pada pesan, kewajiban, gangguan. Aksi dikacaukan dengan arah. Bergerak, tapi tanpa tujuan. Menghabiskan energi, tapi tak membangun apa yang benar-benar diinginkan. Sebelum sukses, saya menghabiskan waktu menyelesaikan hal-hal. Merasa sibuk berarti maju. Pernah merasa terjebak dalam lingkaran setan? Menunda-nunda hal penting, sibuk dengan hal-hal sepele yang ujung-ujungnya bikin kita makin jauh dari tujuan? Rasanya kayak kita lagi main petak umpet sama mimpi sendiri ya. Kita semua pernah mengalaminya. Ketakutan akan kegagalan, rasa tidak percaya diri, keraguan, itulah yang seringkali jadi penghalang. Kita lebih nyaman bersembunyi di balik rutinitas yang aman daripada menghadapi tantangan yang sebenarnya. Bayangkan berapa banyak kesempatan yang sudah terlewat karena kita terlalu sibuk mengurusi dedaunan sementara pohonnya sendiri kita abaikan. Sadar nggak sih? Setiap menit yang kita habiskan untuk hal-hal yang enggak penting, itu adalah menit yang hilang untuk meraih apa yang kita inginkan. Bukan lebay, tapi fakta. Banyak orang meninggal dengan segudang mimpi yang belum terwujud.
Bukan karena kurang bakat, tapi karena kurang berani melangkah. Steve Jobs bilang, kesadaran akan kematian adalah obat terbaik melawan rasa takut kehilangan. Dia hidup dengan urgensi, bukan terburu-buru, tapi dengan kejelasan bahwa waktu itu terbatas. Ragu-ragu itu seringkali cuma kamuflase rasa takut. Takut gagal, takut dikritik, takut nggak mampu. Tapi ingat, hal paling menghambat adalah menunggu momen yang pas, karena momen itu nggak pernah ada. Satu-satunya cara, berani bertindak meski masih ragu, meski belum sempurna. Karena yang memisahkan kita dari impian bukanlah rencana yang sempurna, tapi konsistensi. Coba deh, mulai hari ini, kerjakan satu hal yang bikin nggak nyaman, hal yang selama ini kita tunda. Satu aja. Telepon seseorang, kirim proposal, daftar kursus, atau bahkan ngobrol serius sama orang terdekat. Lakukan itu sebelum hal lain. Ini akan mengubah segalanya. Karena setiap hari kita membuktikan kalau kita lebih kuat dari rasa takut kita. Kita terlahir untuk berkarya, bukan cuma sekadar hidup. Waktu yang kita habiskan untuk menunda adalah waktu yang hilang bagi versi terbaik kita di masa depan. Kita nggak butuh lebih banyak waktu, kita butuh lebih banyak keputusan. Nggak perlu sempurna, yang penting komitmen. Nggak perlu tahu ujungnya, yang penting mulai dulu. Kalau sudah paham, berhenti baca sekarang juga dan lakukan hal yang penting, meski takut, meski nggak ada jaminan. Karena disitulah kesuksesan dimulai. Ingat ini baik-baik. Kita bukan dibatasi keadaan, tapi oleh pikiran, keyakinan, dan pola pikir kita sendiri. Ubah pikiran, dunia akan ikut berubah. Bukan kebetulan, tapi konsekuensi. Semoga pesan ini menginspirasi. Lanjutkan perjalananmu, video selanjutnya akan membawamu ke level yang lebih tinggi. Jadilah 1% lebih baik dari hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.